opsi game kali ini adalah CC-nya harus ditambah di awal sih. Tensinya mungkin akan harus ditinggiin lagi. Yap, membawakan Fanny ya. Ya. Jangan sampai kayak di tempo-tempo awal bisa diredam gitu loh seperti game yang pertama. Karena benar-benar kepegang tadi buat game pertama. Ini Kiboy tadi jadinya Kibonyok. Bonyok tadi balik-balik. Bonyok tadi loh. Sementara di area mid. Sebenarnya ini Ryota juga mendapatkan hasil yang sama walaupun tadi untuk dari Arannya sendiri mendapatkan hal yang sama. Oke. Dan memang ya secara poke damage dan Vexana menang range sih ya dari Valentina. Buset, Sabar dulu. dibanting-banting aja terus. Digebuk-gebuk ya kan. Itu Kalea badan full CC semua, coba gimana? Ya, emblem support, terus juga membawakan Inspire. Nih ada Golden Reduction yang dipakai kan. Tapi konkasif buat yang terakhir, emblemnya dia. Ya dan ini cukup berbeda ya dengan ada Master Assassin juga nih untuk kill. Ya pasangan satu dia bisa kamu nih kalau masuk ya. But it's okay lah, kalau dari Granger sendiri, dia bakal bisa main lebih aman di belakang, jadi lebih jarang kena hit juga. Yep, itu dia pergerakan dari Kairi. Mau bagaimana? Sementara Widi hampir saja tadi menjadi korban yang pertama. Oke, dan sepertinya masih belum berhasil untuk mendapatkan first blood sejauh ini. Ditahan lagi juga nih oleh Widi yang akan men-screening pergerakan dari Kairi dan juga Kiboy. Gak dikasih lagi rumputan untuk dihuni. Yep. Yang tadi berdekatan ya. Tapi masalahnya sekarang nih ya, Fanny harus bisa dapetin opening kan. Ini gak ada opening sama sekali, semuanya ditutup. Dari TLID mereka sangat mengerti bagaimana cara menghalangi pergerakan Fanny. Yap, sementara Kiboy mencoba untuk memutar. Gagal tadi seperti untuk bisa mengganggu, tapi Kiboy terjebak dan flicker mau tidak mau. Sementara sekarang coba lihat dari Tsunami Slam dari keluarga bingung saja. Kiboy menjadi korban, Sans-nya dikejar, tapi Sans masih selamat dan Kairi hadir. Ini dia Kairi berhasil mendapatkan arah dan juga Widi menjadi korban di dalam area river. Dua tukar dengan adanya Turtle ya. Tapi sebenarnya Kiboy juga tadi berhasil untuk ditumbangkan. Coba untuk masuk, tapi ya itu ya opening yang dibutuhkan oleh Kairi adalah Curtain Skull yang langsung connect 2. Dia datang sebagai eksekutor dan itu berjalan sesuai dengan rencana. Yes, dan jadi di bawah ternyata Safira bisa plating dengan cukup nyaman ya sekarang. Lihat Q-nya, lumayan ke pressure. Ini harus sampai double turn sambil ngelihat kalau shield-nya lagi diambil. Iya, kecil ya. Cicil. Mau nggak mau maju dikit lagi terus mata lagi tadi. Rapsodi lagi capek bang. Range jauh ya, yang memang dimaksimalkan juga. Dan Onyx akhirnya nih tertinggal di Turtle dengan 2 poin kill mereka. Mereka sanggup untuk menyamakan goalnya, bahkan jauh juga. Safiro bahkan first item lumayan cepat, Hunter Strike. Oke. Dan sekarang Gold perlahan coba untuk dikendalikan oleh Onyx. Tapi ya balik lagi, mereka harus lebih hati-hati atas inisiasi juga nih yang bisa dilakukan dengan adanya Aran. Yang mengganggu dengan adanya Widi juga. Walaupun akhirnya dari tadi kita ngeliat dengan Atlas Guard ini pun udah menjadi salah satu ancaman bagi mereka karena selalu di-copy nih. Yes, diambil kembali juga. Iya. Tapi ya terlalu enaknya ya kalau misalnya untuk TLI. Tadi kita lihat kombonya kan, Fear masuk, Kerogan turun, ada Tsunami Slam juga. Jadi itu panjang banget efek CC-nya. Chain ya. Chain banget, sangat berantai semuanya. Ada purple yang sudah spawn, lihat Kairi-nya. Cover, benar-benar dijaga. Oke. 4 loh sampai di sana semuanya. Karena itu kayak timer juga kan, panggilan untuk TLID. Purple Buff sudah keluar. Halo. Sinyal ya, sinyal untuk terjadi keramaian. Tapi ya kali ini tim Liquid ID yang dalam keadaan tertinggal, mereka juga nggak mau yang terlalu terburu-buru lagi. Mereka turunkan kembali dari segi temponya sementara. Wah. Oke, kita lihat dan sekarang waktunya dari Kairi akan kamu mengejar ke arah Kyo, tapi ternyata masih bertahan begitu saja. Sedikit lagi tersisa dan waktunya untuk Kadron. Sedikit lagi. Dan selesai. Tadi udah berhasil mendapatkan ke arah Kyo, namun itu berbeda. Rekan-rekan cari Onyx lain. Saja perlu menjadi korban namun Ryota masih berhasil bertahan. Ada Aran mencoba bisa mempertahankan diri. Namun Safira melihat dari kejauhan ada Dead Sonata dikeluarkan dan Widi masih cukup santai untuk mencari celah. Wah ini lumayan lama sih tadi Kyo ya. Nggak langsung instan bisa dihilangkan sehingga teman-teman yang lain dari Onyx yang nahan ini kalah jumlah. Yep. Dan ini tembakan, Rapsodinya Dead Sonatanya sedikit lagi. Wah. Oke, berhasil diamankan oleh Ryota. Last hit by Ryota yang secured ke arah Turtle. Wah, Turtle hilang oleh sebab hilang. Rugi. Masalahnya yang dapat itu Cici yang kita tahu, damage-nya minimalis. Yap. Dan ini berarti Onyx langsung unggul. Dapat terlalu banyak untuk Onyx dan Kairi sudah mulai bisa menggunakan steel cable-nya dengan sangat leluasa di game yang kedua. Oke, ini dia waktunya. Walaupun untuk sekarang ada satu yang dikeluarkan pula dan selesailah sudah. Mereka berhasil mendapatkan satu landing lagi di bagian bawah lengkap dengan 2 player yang ada. Iya dan pemilihan Valentina ini juga justru jadi enak banget ya. Opsi untuk di-copy-nya banyak. Iya. Dia bisa mau ganggu lagi kah dengan adanya Tsunami Slam? Ya, tadi aku kira Valentina harus diambil kan dengan TLID tadi. Tapi ternyata itu dia. Kopian dan ini Sans loh. Sans yang berani untuk ambil antara ultimate-nya si Widi atau untuk Aran juga. Dia bisa dua-duanya. Iya bahkan kalau mau main save juga Atlas Guard Bisa. sangat bisa. Untuk ngebantu tim fight kan nanti. Benar. Tambahan 1 unit lagi juga. Dan Sans, wah ini udah mulai pegang juga. Beda dengan Cecil, dia harus main defensif. Dengan Valentina, dia bisa main sedikit lebih agresif. Ada Arcane Shade Ya. yang bisa dipakai untuk ngedash. Dan ini yang memang diperlukan sama Onyx. Mereka harus bermain seagresif ini ya dengan
potensi-potensi yang bisa dibawakan juga. Tapi Konsil kali Oke, ini terlihat. itu dia Aran mencari celah. Tidak ada jarak yang cukup. Sementara sekarang itu dia Tidal Strike-nya. Tsunami Slime mencoba mengamankan, tapi ternyata Xavero masih dengan Purify yang dia milikin. Aman. Aman. Masih ada Purify juga, itu dia. Dan trigger ya, informasi yang telah disampaikan tidak adanya Purify harusnya ini bisa dimanfaatkan kembali oleh tim Liquid ID untuk melakukan ganking terhadap sosok dari Xavero. Karena secara hero pick-off juga ini masih ada Widdy kan? Ya, so far mungkin untuk di early game itu bagus buat si Xavero. Dia bisa bermain seperti itu. Tapi kalau sampai dia main seperti itu di late game, Purify yang terpakai ini bisa jadi informasi untuk tabrak lagi nanti di objektif. Dan wajib dihindari oleh Xavero. Tapi so far ya, dengan kemenangan gold yang terlalu jauh Onyx, mereka cukup mendominasi. Oke. Dan terkol kedua ya untuk Onyx berhasil didapatkan juga. Yap, itu dia. Ada satu lagi. Tsunami Slime memang sudah dikeluarkan, tapi Fabian agak sedikit terlambat. Namun sekarang Ryota yang tertinggal juga pada berbeda. Yes, berhasil untuk diamankan. Bahkan Aram menjadi korban kedua sedikit lagi tersisa. Satya pun langsung panggilan saja, tapi Kyo harus meregang gawat sementara Fabian dikepukin habis-habisan. Iya, walaupun ada dua yang Dragon menuju ke arah Kairi, tapi tidak ada follow up damage. Sehingga kali ini kembali keuntungan bisa diambil oleh Onyx dengan hilangnya 4 pemain dari tim Liquid ID. Ya, bukan hanya pemain, buff juga sudah mulai hilang karena topnya sedang diambil oleh Kairi. Jebol pertahanan dari tim Liquid ID di 8 menit awal seperti ini. Dan kelihatan mereka sangat sulit untuk bisa ngebalikin lagi. Karena sudah jadi, ini Fanny yang kita tunggu di game pertama permainannya. Terlepas purple yang selalu diambil kan, gak ada gangguan sama sekali. Oke, dan ya kembali lagi dari Onyx mereka akan yang mengontrol ya bagaimana tempo ini berjalan. Karena lumayan mengerikan loh dari tadi kombo-kombonya dan Kyo yang memang udah join the fight juga tapi masalahnya range dia yang gak terlalu jauh. Bukan pilihan yang baik, tapi Kyo sudah ada habis Walker tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kyo mendapatkan posisi cukup aman, tapi Widdy menendang dengan satu Wave Dragon ke arah yang berbeda. Masih cukup aman. Ada Tsunami Slime tadi untuk dikeluarkan begitu Giveaway dan tidak akan bisa selamat. Namun Naran mengikuti kemana arahnya Kairi. Iya nempel ya. Yap, wave breakernya masuk ya tadi. Pasif yang dipegang juga tadi oleh si Aran. Iya. Dari Onyx mereka akan nabrak terus-terusan. Kita tidak melihat juga Fabian yang bisa untuk menjadi badan buat teman-teman yang lain. Karena sempat dimention tadi dengan si Owl ya, kayak ini bukan badan full juga. Akhirnya dia dimakan lagi terus. Ya. Apalagi dalam keadaan under Buset, kayak bisa gini. kayak gitu kabel. Bisa, belok dia. Belok. Masih kayak gitu tuh kabel tuh. Ada aja di komen yang bilang, mani darat, bisa. Lah. Kalau yang kayak gitu darat, yang bawa ke ngomong bawah dari tanah. inti bumi Iya, itu, bawah tanah. dari bawah tanah tuh semua. Tapi ya kesempatan terbuka bebas ya untuk Onyx bisa langsung secure menuju ke arah Lordnya juga. Spear of Destruction memang hanya coba peruntungan aja ya, ngecek juga ke area dari Lordnya. Yang dimana tidak ada upaya kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Ya, sangat unggul, terlalu jauh tadi. Dan kali ini juga kalau dari Onyx yang mereka mau set up, lihat Sansia punya Lightning Truncheon untuk damage-nya. Cooldown juga. Cooldown cepet, punya extra movement juga kan dari Lightning Truncheon. Oke. Web itu dia. Tsunami Slime tapi tadi sepertinya terhambat oleh satu tembok. Namun sekarang pertarungan terjadi di dalam lorong sempit. Aran menjadi korban dan Sonasa langsung yang mengeluarkan damage yang sangat-sangat menyakitkan Xavero. Masih bisa mengkocek. Yap. Ternyata upaya pick off dari Aran masih belum berjalan sesuai rencana ya dari tadi. Lebih ke belum, sudah gak bisa gitu loh. Kalau mau main pick off sekarang pun ya mereka masih belum punya damage di belakang untuk melakukan follow up. Jadi ya mau gak mau mereka harus lebih sabar. Mungkin membiarkan lah kan Onyx-nya yang make mistakes. Karena mereka masih ada Yehes, mereka masih bisa menggunakan efek fear-nya. Ini untuk mengacaukan ritme waktu lagi mau ditabrak. Oke, langsung galau. Galau oleh orang yang kan. Kok ke kiri, kok ke kanan. Tapi Lordnya dibiarkan untuk fokus saja ya. Ya. Ternyata lagi Onyx juga lebih memainkan untuk super minion yang bakal dijalankan kali ini. Lihat ini bahkan Fabian juga kayak lumayan ragu untuk bisa maju. Yap. Dan apalagi ini juga poke damage-nya terus-terusan ya. Nyicil banget apalagi hero-hero yang sangat-sangat lumayan gak terlalu tebel. Tapi ya tim Liquid ID mereka akan melakukan setup defense terlebih dahulu nih. Semua ya, dan bahkan untuk Kali Shield sudah dihabiskan. Lordnya masih seger. Yap. Masih banyak juga SP dari Lord tersebut ya. Iya. Dan ternyata juga Holy Defense tadi ke-trigger di saat Lordnya belum masuk ya. Jadi lumayan lah bisa ada efek charge in juga ke dalam sebuah base turret tidak top lane. Sementara tim Liquid ID harus meladeni tamu-tamu. Wah, itu dia ada Tsunami Slime tadi langsung diamankan. Sementara sekarang pertarungan kembali terjadi dalam area defensive dari tim Liquid ID. Tapi Widdy langsung panggilan dan Giveaway masing-masing nomor dan tidak ada lagi 4 melawan 4. Ya itu saling angkat-mengangkat Oh, tidak seraknya Kodik karena 2 player dan itu dia Tsunami Slime. Bahkan ada efek fear tadi masuk ke dalam tubuh dari Ryota. Mereka berhasil lagi mendapatkan ke arah 1 player 2 untuk 2 in total. Wah, ini sama-sama tukar EXP dan roamnya juga. Tapi terlalu banyak tadi inisiasi yang bisa dibelikan juga sampai akhirnya ya siapa yang nge-react. Itu kayaknya lebih oke deh. Lebih oke memang, makanya dari dia lain better mereka nunggu juga kan, daripada mereka yang harus kebuka. Dan ya selalu ada juga satu pertukaran untuk satu. Berarti kali ini dari Onyx-nya mereka akan menunggu objektif Lord yang akan lebih penting nih sekarang untuk Lord-nya. Karena kalau mereka masuk polosan seperti tadi ya, track-nya pasti selalu ada juga. Bisa dilawan oleh tim Liquid ID. Dan sebenarnya kayak ada jago ya, ini yang terjadi juga tadi sama tim Liquid ID. Dalam keadaan unggul hampir juga bisa di-punish. Betul. Tapi ya memang gap yang udah terlalu jauh jadinya nggak terlalu berpengaruh banyak nih. Ya, Xavero-nya berani banget.
maju dengan Rhapsody PD selama punya Purify, it's okay. Dia bisa terus-terusan untuk menggunakan Rhapsody-nya maju ke depan. Tapi mungkin base yang bisa dilakukan untuk kita ini adalah mereka bisa mempertahankan base-base turretnya nggak hancur. Iya. Base turret yang penting ya. Mid juga masih ada nih sekarang buat mid turret buat Onyx. Dan objektif. Nah, Lord yang keluar. Purple pun masih ada ternyata dari TLID. Mereka sangat di zoning di area mereka sendiri. Gak bisa nih, crossing pun susah. Yep. Tadi Spirit of Destruction kayaknya nancep ya ke Kiboy, tapi ya nggak buat dari Kyo-nya juga ingin bertransisi. Berubah posisi enggak, mereka coba untuk tahan dulu di dalam. Gak boleh terlalu keluar, karena balik lagi mereka harus bisa lebih reaktif aja. Ya, dan Suns ya. Berani banget. Berani maju. banget ya. Arcane Shot ke depan khusus nih ya buat ngambil Tsunami Slam. Dan dapat ternyata untuk Tsunami Slam dan Suns. Flicker ready, Unop dia pakai Purify. Yep. Dan gak ada Purify buat tim Liquid ID masalahnya. Nah ini. Bakal bisa ditangkap. Siapapun akan diangkat oleh Suns. Ingat ya, meskipun gak punya Flicker, Valentina ada Arcane Shot. Masih bisa nge-dash 2 kali. Ini Valentina jadi petaka banget sih untuk sekarang ya. Sangat. Yang ngepok juga, bikin miskalkulasi iya. Ultimate-nya dicuri. Dan sekarang Lord akan dibiarkan terlebih dahulu di arah bawah. Penumpukan wave juga ini udah mulai dilakukan di arah top lane. Wah, udah dicicilnya dua besar Prof. Hey, ngebantingnya ke mana? Hampir saja tadi bisa mendapatkan, tapi Widdy tetap langsung menghilang. Semua ini saja kagetan yang begitu luar biasa. Iya, ada eksekutor ya, yang ada Savero. Waduh, curtain call-nya mengikat ke arah dua player antara Aran dan juga Kyo ingin pergi ke arah yang berbeda tadi sepertinya. Satu maju, satu mundur. Oke, tapi ternyata masih bisa ditahan Lordnya. Sabar dulu nih. Dari PLID mereka tahu bahwa power mereka juga, oke, mereka bisa defense. Mereka harus menunggu Kyo untuk bisa jadi. Kairi lihat Kairi itu mau take off dari atas tuh siapa nih yang menjadi korban nih? Oke. Wow. Dan sekarang pergerakan dari Kyo begitu baik, tapi Kyo aja langsung mengilang langsung pada Yeskiel. Langsung mengill. Dimana sekarang Kairi pun bisa lagi pergi menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Ada dua player dari tim Liquid ID sebentar sekarang Widya mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player namun tidak bisa. Karena Fabian menjadi orang terakhir dan harusnya game satu sama. Raja Langit menolak untuk tunduk. Disamakan kedudukannya dengan hal yang serupa, dominasi bisa mereka lakukan. Perubahan dari segi gameplay yang akhirnya membuat Fanny lebih leluasa dan kita akan melihat kembali game yang